Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mesyaro dengan NIM C1061221013. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teknik Penyajian Karya Ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Zulfadli SGZ MSI. Di sini saya mengambil judul mengenai karakteristik sifat sensoris dan kimia pada kue kering hasil dari formulasi tepung beras merah Oriza Nivara L dan Mocaf Modify Cassava Flour. Masuk ke pendahuluan. Yang pertama ini ada beras merah. Nah, di sini beras merah merupakan salah satu bahan pokok ya yang ada di Indonesia selain beras putih yang bernilai kesehatan. Nah, beras merah ini juga merupakan sebuah alternatif pangan yang banyak mengandung nutrisi, senyawa fenolik, antosianin, dan aktivitas antioksidan yang tinggi. Nah, salah satu bentuk olahan beras merah ini yang paling sederhana adalah tepung. Nah, pembuatan tepung beras merah sendiri ini mempunyai manfaat yang lebih luas sebagai bahan baku suatu produk, serta mempunyai daya tahan yang relatif lebih tinggi dibandingkan bentuk beras. Nah, selain itu tepung beras merah juga dapat diformulasikan dengan tepung lainnya seperti tepung mocaf. Nah, tepung mocaf sendiri ini adalah tepung yang dibuat dari singkong yang difermentasikan menggunakan mikroba bakteri asam laktat. Namanya ini adalah kue kering. Nah, kue kering ini adalah istilah yang digunakan untuk kue yang teksturnya renyah karena memiliki kadar air yang sangat minim. Nah, kue kering ini memiliki daya simpan yang berukuran kecil. Kue kering biasanya terbuat dari bahan tepung terigu, gula pasir, margarin, dan telur. Selanjutnya masuk ke tujuan penelitian. Nah, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh formulasi tepung beras merah dan mocaf terhadap sifat kimia dan karakteristik sensoris dari kue kering. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini menggunakan rancangan percobaan dan analisa data, di mana pada rancangan percobaan ini percobaan faktor tunggal di mana formulasi tepung beras merah dan mocaf ini dilakukan dalam rancangan acak lengkap, di mana masing-masing perlakuan diulang 4 kali. Perlakuannya adalah 100% mocaf, 25% tepung beras merah, dan 75% mocaf, 50% tepung beras merah, dan 50% mocaf, 75% tepung beras merah, dan 25% mocaf, serta 100% tepung beras merah. Dalam metode analisis data, data yang diperoleh dari uji sensoris ini kemudian dianalisis ragam atau ANOVA, sehingga perlakuan yang menunjukkan perbedaan nyata dilanjutkan dengan uji tukai pada taraf 5%. Selanjutnya bahan. Nah, bahan yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya yaitu tepung beras merah, tepung mocaf, kuning telur, margarin, gula halus, baking powder, dan garam. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Nah, tahap pertama di sini yaitu pembuatan tepung beras merah, di mana langkah awal yang harus dilakukan yaitu pembersihan beras merah dari kotoran-kotoran yang menempel pada beras. Kemudian beras dicuci menggunakan air bersih. Kemudian setelah dicuci, beras dilakukan perendaman selama kurang lebih 12 jam. Nah, setelah beras direndam selama kurang lebih 12 jam, kemudian beras dikeringkan. Nah, setelah beras sudah kering atau mengalami penurunan kadar air, maka beras kemudian diblender, dan setelah diblender, hasil blender tersebut kemudian dilakukan pengayakan. Prosedur selanjutnya yaitu tahap kedua yaitu pembuatan kue,
di mana langkah awal yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan alat dan bahannya. Bahan seperti kuning telur, margarin, gula halus, baking powder, dan garam. Nah, kemudian bahan tersebut dikocok menggunakan mixer sampai halus. Setelah halus, kemudian tambahkan tepung beras merah dan tepung mocha secara sedikit demi sedikit atau perlahan-lahan. Nah, setelah tercampur, adonan diaduk hingga kalis. Setelah adonan kalis, kemudian adonan dicetak menggunakan loyang. Setelah adonan tercetak di loyang, kemudian proses pemanggangan. Nah, proses pemanggangan ini dilakukan di dalam oven. Setelah kue matang, kemudian diangkat dan didinginkan. Selanjutnya masuk ke prosedur analisis, di mana prosedur analisis ini dibagi menjadi dua, yaitu uji sensoris dan analisis kimia. Di mana pada uji sensoris ini dilakukan uji hedonik atau kesukaan dan uji mutu hedonik, di mana sampel telah disiapkan yang akan diuji oleh 25 panelis. Sedangkan analisis kimia ini analisis yang meliputi kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, kadar serat kasar, serta kadar karbohidrat. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan, di mana hasil dan pembahasan ini mengenai uji sensoris warna, aroma, tekstur, dan rasa. Di mana yang pertama itu ada parameter warna, di mana rata nilai terbanyak yang diberikan panelis pada uji hedonik warna ini terdapat pada formulasi tepung beras merah 75% dan mocaf 25% dengan skor agak suka dengan mutu hedonik warna coklat. Di mana pada formulasi tepung beras merah 75% dan mocaf 25% ini menghasilkan hasil yang menarik sehingga panelis memberikan tanggapan yang lebih suka pada tepung beras merah 75% dan mocaf 25%. Nilai hedonik warna kue kering yang dihasilkan berkisar antara 2,66 tidak suka sampai dengan 4,36 suka. Pada parameter aroma, rata nilai terbanyak yang diberikan panelis pada uji hedonik aroma terdapat pada formulasi TB tepung beras merah 75% dan mocaf 25% dengan skor suka dan mutu hedonik agak beraroma tepung beras merah. Nilai hedonik aroma kue kering yang dihasilkan berkisar antara 2,93 tidak suka sampai dengan 4,85 suka. Nah, selanjutnya pada parameter tekstur, di mana rata nilai terbanyak yang diberikan panelis pada uji hedonik warna terdapat pada formulasi tepung beras merah 75% dan mocaf 25%. Dengan nilai hedonik tekstur kue kering yang dihasilkan berkisar antara 2,93 tidak suka sampai dengan 4,85 suka. Sehingga didapatkan bahwa formulasi tepung beras merah dan mocaf ini berpengaruh nyata terhadap tekstur dari kue kering ini. Nah, kemudian pada parameter rasa ini rata nilai terbanyak yang diberikan panelis pada uji hedonik rasa terdapat pada formulasi tepung beras merah 75% dan mocaf 25% dengan skor suka dan nilai hedonik rasa kue kering yang dihasilkan berkisar antara 2,93 tidak suka sampai dengan 4,85 suka. Nah, sehingga didapatkan bahwa formulasi dari tepung beras merah ini beserta mocaf itu berpengaruh nyata terhadap rasa dari kue kering ini. Hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis atau sifat kimia, yaitu kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, dan karbohidrat. Nah, yang pertama itu ada kadar air, di mana kadar air kue kering ini diperoleh pada formulasi mocaf yang berkisar antara 2,02% sampai 2,52%. Nah, semakin tinggi penambahan tepung maka kadar air yang dihasilkan pada kue kering semakin meningkat. Nah,
didapatkan bahwa formulasi tepung beras merah dan mokaf ini berpengaruh tidak nyata terhadap kue kering. Selanjutnya, parameter kadar abu. Nilai kadar abu kue kering yang diperoleh pada formulasi tepung beras merah dan mokaf berkisar antara 1,99% sampai dengan 2,10%, di mana SNI kadar abu itu pada kue kering yaitu 1,5%. Didapatkan bahwa formulasi tepung beras merah dan mokaf ini juga tidak berpengaruh nyata terhadap kadar abu dari kue kering ini, karena nilai kadar abu dari kue kering ini melebihi dari standar SNI sehingga berpengaruh tidak nyata. Parameter selanjutnya yaitu kadar protein, di mana protein kue kering tepung beras merah ini berkisar antara 3,60 hingga 10,73%. Dan kadar protein tertinggi ini diperoleh pada formulasi tepung beras merah 100% yaitu 10,73%. Nah, semakin tinggi penggunaan tepung beras merah dalam penggunaan kue kering, maka kadar protein yang dihasilkan akan semakin meningkat. Nah, dapat dihasilkan bahwa formulasi tepung beras merah ini dan tepung mokaf ini ternyata berpengaruh nyata terhadap kandungan protein kue kering ini. Kemudian parameter kadar lemak, di mana kadar lemak kue kering tepung beras merah dan mokaf ini berkisar antara 14,04% sampai dengan 15,12%, di mana kadar lemak pada TBM pada tepung beras merah yang digunakan yaitu sebesar 0,9%, sedangkan kadar lemak pada mokaf yaitu 0,5%, sehingga didapatkan bahwa formulasi tepung beras merah dan mokaf ini tidak berpengaruh nyata terhadap kandungan kadar lemak dari kue kering ini. Nah, yang terakhir ada parameter karbohidrat, di mana kadar karbohidrat kue kering tepung beras merah ini berkisar antara 70,16 sampai dengan 76,61%, di mana kadar karbohidrat tertinggi diperoleh pada formula tepung mokaf 100% yaitu 76,61%. Nah, semakin besar penggunaan mokaf dalam penggunaan kue kering, maka kadar karbohidrat yang diperoleh akan semakin tinggi. Maka dapat dihasilkan bahwa formulasi tepung beras merah dan mokaf ini berpengaruh nyata terhadap kadar karbohidrat dari kue kering ini. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa formulasi tepung beras merah 75% dan mokaf 25% ini merupakan formulasi terbaik dilihat dari sifat sensoris hedonik, mutu, hedonik, dan lebih disukai oleh panelis. Nah, sehingga didapatkan bahwa formulasi tepung beras merah dan mokaf ini berpengaruh nyata terhadap sifat sensoris hedonik dan mutu hedonik, kadar protein dan karbohidrat, namun berpengaruh tidak nyata terhadap kadar air, kadar abu, dan lemak kue kering. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.